Asal mula Masjid Sumpah Teratai Udik. Masjid Teratai Udik adalah nama sebuah masjid yang terletak di Kampung Teratai Udik, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Masjid ini termasuk salah satu tempat ibadah umat Islam yang dikeramatkan oleh masyarakat Cilegon dan sekitarnya. Menurut cerita, bangunan ini tidak bisa diabadikan oleh kamera ataupun sejenisnya, karena hasilnya tidak pernah jadi. Jika ada yang tetap mengabadikan gambar masjid ini, maka dipercaya akan terkena musibah. Begitu pula musibah didapat oleh orang yang termakan oleh sumpahnya di dalam masjid ini. Di sore hari, tepatnya di halaman masjid, Ustadz Wahid sedang menyapu teras. Datanglah Bu Wati memberitahu adanya pertikaian antara Bu Sarah dan Bu Nina. Haduh, nyapu biar bersih. Lalu tibalah Bu Wati memberitahu tentang pertikaian antara Bu Sarah dan Bu Nina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu Wati? Pak Ustadz, tadi setelah saya pulang dari sawah, tidak sengaja saya melihat Bu Sarah dan Bu Nina sedang bertengkar. Ada apa gerangan? Pak Ustadz, sepertinya mereka bertengkar tentang harta warisan Kiai Ahmad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah Bu Wati sudah sempat melarainya? Ustazah, saya tidak sempat melarainya. Saya takut dibilang ikut campur urusan orang lagi. Kalau begitu, tolong panggilkan Bu Sarah dan Bu Nina untuk datang ke masjid ini. Pak Ustadz, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama kemudian datanglah Bu Wati beserta Bu Sarah dan Bu Nina menghampiri Ustadz Wahid yang sudah menunggu di halaman masjid. Pak Ustadz, saya sudah memanggil Bu Sarah dan Bu Nina. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf ibu-ibu mengganggu waktu kalian. Dimasukkannya kalian kemari karena saya dengar kalian bertengkar ya. Ada masalah apa ini ibu-ibu sekalian? Ya, benar Pak Ustadz. Kami mempermasalahkan tentang harta peninggalan warisan dari almarhum Kiai Ahmad. Jelas-jelas beliau meninggalkannya kepadaku. Itu tidak benar Pak Ustadz. Bu Sarah berdusta. Harta warisan itu juga diberikan kepadaku. Kenapa ini sesama saudara kok berebutan harta? Mau dong ibu-ibu. Harap tenang hadirin sekalian. Tapi Pak Ustadz, saya memiliki bukti yang kuat. Kenapa kalian tidak membagi rata saja? Tidak bisa begitu dong Pak Ustadz. Harta itu jelas-jelas milikku sepenuhnya. Begini ibu-ibu, kalau hari ini sudah mulai petang, bagaimana kalau besok kita lanjutkan musyawarahnya? Dan apabila kalian memiliki bukti-bukti yang kuat, silahkan bawa. Baik Pak Ustadz, besok kami akan datang ke masjid ini lagi. Kalau begitu kami pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau begitu saya pamit pulang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan paginya, saya sudah datang bersama Bu Nina dan Bu Sarah. Kalau begitu, apa kalian sudah siap mempertanggungjawabkan atas ucapan kalian nanti? Insya Allah saya siap Pak Ustadz. Baik, tolong dipahami. Jangan sembarangan mengucapkan sumpah yang kalian ucapkan. Jika kalian berbohong, maka kalian akan termakan sendiri sumpah yang kalian buat. Paham sampai sini ibu-ibu? Paham Pak Ustadz. Kalau begitu, silahkan dimulai dari Bu Nina. Saya bersumpah di depan Al-Quran demi Allah bahwa tanah yang di belakang tanah ini adalah milik saya. Saya telah mendengar dan menyaksikan sendiri saat Ki Ahmad menyampaikan wasiat pada saya sebelum beliau meninggal. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak memiliki bukti, tapi saya bersumpah dari lisan itu. Tetapi sama saja, bukti itu tidak kuat Pak Ustadz. Harap tenang ibu-ibu sekalian. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Wati. Pak Ustadz, tadi kan Bu Sarah Wes, Bu Sarah J. Oh iya, mohon maaf. Sekarang silahkan kita dengarkan penjelasan dari Bu Sarah. Saya bersumpah demi Al-Quran, demi Allah bahwa tanah warisan yang ditinggalkan almarhum Ki Ahmad bahwa milik saya karena saya memiliki bukti tertulis yaitu surat wasiat yang beliau berikan. Ini Pak Ustadz, silahkan dilihat. Saudara-saudara sekalian, isi dari surat wasiat ini benar. Tentang isi wasiat ini diberikan kepada Bu Sarah. Hahaha, sudah kubilang, kalian tidak percaya sih. Bisa dicek Bu Sarah. Jadi ibu-ibu sekalian, musyawarah kali ini dimenangkan oleh Bu Sarah.
Bagaimana bisa itu, Pak? Beliau telah mewasiatkanku secara lisan sebelum dia wafat waktu itu. Jadi, Bu Nina yang sabar ya, ikhlaskan saja Bu. Jadi kita cukupkan saja sampai sini musyawarahnya, dan kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Anu Pak Ustadz, saya juga mau kembali ke sawah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Seminggu kemudian datanglah kabar bahwa Bu Sarah mengalami penyakit yang sulit disembuhkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa Bu Sarah? Pak Ustadz, saya memohon ampun Pak Ustadz. Saya sudah berbohong dan saya terkena akibatnya Pak Ustadz. Anu, jadi selama ini Bu Sarah berbohong ya terhadap Bu Nina. Jahat sekali Bu Sarah. Kasihan Bu Nina. Ampun, saya meminta maaf semuanya. Saya sudah terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan Pak Ustadz. Saya mohon maaf. Penyakit apa ini? Bau busuk sekali. Pak Ustadz, terus saya harus bagaimana Pak Ustadz? Untuk itu Bu Sarah mohon ikhlas dan meminta maaf kepada Allah. Sekarang Bu Sarah telah menerima batunya. Apa yang Bu Sarah perbuat, sekarang Bu Sarah tinggal meminta maaf kepada Bu Nina yang telah dibohongi. Dan jangan bermain dengan sumpah sekali-kali lagi. Baik Pak Ustadz, saya akan meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah dan juga kepada Nina Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Tak lama dari kejadian itu, Bu Sarah meninggal dunia. Karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penduduk desa hanya dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut.